belajar mari kita menjaga berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia? Sedih? Bosan? Siapa yang bahagia? Yang sedih? Yang bosan? Ada nggak? Berarti bahagia semua. Alhamdulillah. Silakan dicek di sekitar tempat duduk, di lokernya ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibersihkan. Oke, sudah bersih semua? Oke, berarti sudah siap belajar? Siap semua? Coba jawabnya yang semangat. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan pernapasan dulu. Barusan duduk badan dengan pahanya membentuk 90 derajat. Tegak-tegak, duduknya tegak. Oke. Tangannya di atas paha. Jangan begini ya. Telapak tangannya di atas. Pejamkan mata. Oke. Pejamkan mata. Ikuti instruksi ibu. Ke pahanya, ke paha. Tangannya ke paha, oke. Tarik nafas. Tahan. Oke. Lepas. Lepasnya lewat mulut. Oke. Sudah tenang kan ya? Bisa belajar, jiwanya tenang, hatinya tenang, kita bahagia, berarti ilmu yang akan kita pelajari hari ini akan bisa masuk sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu di sini punya apa ini? Ini apa? Ada yang tahu? Lilin. Ini apa? Korek api. Kalau lilinnya ibu nyalakan, kira-kira yang terjadi apa? Keluar api. Selain keluar api, oke ya? Keluar api. Oke, ibu tulis ya. Keluar api. Lagi. Keluar asap. Meleleh. Lagi. Selain itu, coba kita buktikan ya. Gini caranya nyalakan. Betul? Ya. Kita perhatikan. Kan ya? Berarti ada kejadian apa ini? Perubahan zat. Ini lilin. Zat itu ada berapa bentuk? 3 apa saja? Padat, cair, gas. Lilin ini bentuk apa? Padat. Setelah ini ada sesuatu, setelah dibakar ada sesuatu. Mencair. Berarti benda ini mencair karena apa? Api. Karena ada api. Karena ada api. Jadi ini mencair karena ada api. Ada apa lagi? Jadi asap menyebabkan dia berubah. Berarti ada api. Nah, api ini yang disebut dengan kalor. Jadi ini berubah nggak tadi? Lilinnya setelah dikasih kalor berubah nggak? Berubah. Setelah dimatikan? Tidak. Tetap kan ya? Intinya berarti seberapa banyak kalori yang masuk. Jadi benda itu, ini artinya berarti kan berubah. Jadi benda itu berubah jika ada kalori yang mempengaruhi. Jadi bisa jadi menyerap kalor, bisa jadi melepas kalor. Kalau tadi ini menyerap kalor atau melepas kalor? Menyerap. Makanya dia berubah. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat. Coba perhatikan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ada? Oke. Silakan sekarang dibagi-bagi. Bagi tugas. Jadi di tiap kelompok dibagi tugas. Ada yang menjadi pencatat, ada yang jadi penyaji, ada yang mengamati. Sudah bertugas? Sudah dicatat petugasnya? Silakan di LKPD-nya itu dicatat nama-nama kelompoknya, kemudian tugasnya. Dicatat nama-nama kelompoknya, tugasnya jadi apa? Contoh ya. Siapa ada namanya? Satu siap? Siap. Kelompok 2? Semangat dong. Siap. Coba kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Are you ready? Perhatikan di depan. Gambar apakah ini? Cek. Ada apa tuh? Es batu. Apa yang akan terjadi jika es batu dibiarkan di udara terbuka? Yo, kenapa? Mencair. Mencairnya jadi apa? Air. Betul ya. Kenapa? Katanya tadi dia persepsi tadi, benda ini dapat berubah jika ada kalor. Kira-kira kalornya ini yang mana? Ya apa? Ini kan dibiarkan di ruang terbuka. Kalornya apa? Panas matahari bisa. Lagi. Udara lagi. Angin lagi. Oke. Apa saja? Ini ada es batu dibiarkan di ruang terbuka. Jadi kalor yang berfungsi di sini, yang berperan di sini, tadi apa? Sinar matahari. Berarti kalau malam-malam es batu ini nggak mencair ya, karena nggak disinar matahari. Mencair. Berarti apa penyebabnya? Udara. Suhu. Yang benar yang mana ya? Nah itu dia. Nanti kita akan mencoba. Ini yang menyebabkan adalah lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu kan ada suhunya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Peristiwa berubahnya bentuk fisik. Jadi fisiknya yang berubah dari satu wujud ke wujud lain. Tadi kan sudah disebutkan wujud zat itu ada berapa tadi? 3. Apa saja? Ini cair ke padat, namanya apa? Membeku. Melepas kalor apa menyerap kalor? Coba cek. Sekarang kita akan sambil dilihat di LKPD-nya ada pertanyaan awal itu dicek di bagian stimulation atau pemberian rangsangan. Ada. Di situ ada pertanyaan, apa yang terjadi pada es batu jika diletakkan di ruang terbuka? Dijawab, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ketemu? Boleh. Bisa ya? Didiskusikan jawabannya. Apakah wujud zatnya berubah? Dijawab semua. Sudah selesai? Oke. Yang stimulation, yang C1 ada? C1? Oke. Selesai semua ya. Lanjut di identifikasi masalah. Tuh ada. Yang nomor 2. Oke. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian pilih. Untuk So, kita apa? adaptif. Untuk kalian teliti menggunakan ini. Coba contoh yang pertama. Mengapa es batu yang diletakkan di ruang terbuka mencair lebih lambat
dibandingkan es batu yang dipanaskan dengan api? Mau kalian teliti itu? Jadi kalian pilih mau. Sebelum kita memulai pengamatan, ayo kita tepuk-tepuk semangat dulu. Oke, perhatikan ibu, kita sedikit. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi. Semangat pagi. Oh ya, 3 kali ya kali. Di situ di LKPD-nya silakan diperhatikan. Ada langkah yang ketiga, data collection. Langkah kegiatan, silakan dibaca. Letakkan es batu dalam 2 keadaan. Oke, es batunya saya kasihkan. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil. Dicatat ya. 2 kali lagi putaran. Dicatat lagi. Bagaimana cara mencatatnya? Di sini ada 2 gelas kimia kecil. Nah, ini ya bunsennya, berarti itu penelitian tandanya sudah dimulai dan stopwatchnya silakan dipencet. Ini ada sisa-sisa minyak tadi. Iya betul deh. Kalau ada mulai ri. Ya, belah menit ini. Ulang nih. Oh, panas. Bisa. Dodol. Kan dipencet ya sih duluan. Yuri, boleh ri. Berapa? Boleh ri. 20. Kurang tek kiriana. Aduh, satu. Yang kelompok yang sudah menyelesaikan sampai 8 menit lapor ke ibu ya. Nama siapa? Di LKPD-nya silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya dan dijawab ya berdasarkan hasil diskusi. Ada ketemu? Didiskusikan ya. Ada sudah diskusi, silakan didiskusikan dengan temannya. Nanti untuk laporan penelitiannya, nanti ibu sudah bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Nanti guru bahasa Indonesia yang akan membimbing kalian membuat laporan pengamatan hari ini, oke? Kelompok mana yang mau presentasi? Jadi kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1
Ketika ada teman yang mau mempresentasikan hasil pengamatan. Oke, pagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Satu aku. Kelompok 3. Es sebelum diamati, membeku atau padat. Apa wujud air es batu setelah berapa menit cair? Apa yang menyebabkan es batu berubah wujud? Karena adanya kalor. Apakah perubahan ini membentuk zat baru? Iya. Zat air. Apa contoh lain perubatan zat padat menjadi cair dalam kehidupan sehari-hari? Lilin. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Berdasarkan hasil pengamatan es batu yang diletakkan di ruang terbuka adalah lebih cepat, lebih lambat, lebih cepat. Karena hanya mendapatkan kalor dari lingkungan sekitar. Sementara es batu yang dipanaskan dengan api mencair lebih cepat karena menerima kalor secara langsung dalam jumlah lebih besar. Hal ini mewujudkan bahwa kecepatan perubahan zat pada es menjadi air. Oke, berarti kesimpulan kita hari ini apa? Berarti perubahan wujud zat itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya kalor. Oke, lebih cepat mana mencairnya es batu yang dipanaskan dengan yang ditaruh di ruang terbuka? Yang dipanaskan. Berarti lebih banyak menyerap kalor. Oke, lembar refleksinya silakan sambil diisi. Lembar refleksinya sambil diisi. Balik kami dulu. Ada sah. Mari kami. Saya absen. Lembar refleksinya bisa sambil diisi atau nanti bisa dikumpulkan setelah pembelajaran ini. Sudah pegang semua yang ada kertas barcode-nya, ini namanya kertas barcode. Di sekitar barcode-nya ada huruf A, B, C, D, ada? Kalau kalian, ibu nanti ada pertanyaan. Kalau kalian jawab A berarti A-nya di atas ya. Kalau jawab B berarti B. Berapa? Yang mana? Silakan tunjukkan jawabannya. Ayo, tunjukkan jawabannya. Oke, lanjut. Musim sudah masuk. Oke, sudah masuk. Sudah. Itu tuh sebelahnya ya sudah. Oke, lanjut. Mana? Ada ya? Oke, itu tuh yang sebelah. Ini yang ini. Ini yang sudah. Oke, lanjut. Siapa yang belum? Dicek namanya. Yang belum silakan ditunjukkan. Masuk semua ada? Masih semua? Iya, tapi yang apa? Oh gitu. Ya. Ayo cek temannya. Tanya ini yang masuk cuma 10. Oke, berapa orangnya? Harusnya 13. Ini masih
Oh, ini sudah masuk semua. Itu tuh. Oke. Yang benar menjawab hanya satu orang. Siapa? Yusuf Rasya. Satu kelas 7D. Silakan ketua kelas dipimpin lagi doanya. Dipimpin lagi doa. Oke, doa. Doa. Ya, baca doa. Mudah-mudahan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.